Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai organ pencernaan manusia. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Oke, kita mulai doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, kan udah pada baca doa nih ya, pasti kita udah tambah semangat nih buat belajar mengenai organ pencernaan manusia. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih ya. Jadi di sini ada aku sendiri, nama aku Rindi Firitasari. Di sini juga ada Kak Selvi dan ada Kak Nurafni. Oke, mungkin langsung aja kita mulai. Apa sih pencernaan manusia itu? Nah, mungkin adik-adik udah nggak asing lagi ya dengan kata pencernaan manusia. Jadi, pencernaan manusia ini merupakan proses penguraian makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Seperti contoh nih ya, saat adik-adik makan bakso. Kan bakso tuh bulat ya, terus adik masukkan ke dalam mulut, adik kunyah, dan nanti itu kan pasti tekstur baksonya akan menjadi lebih halus. Nah, itu merupakan pencernaan juga nih. Oke, langsung aja ya. Nih, selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis pencernaan pada manusia? Nah, mungkin adik-adik penasaran gitu kan, ada apa aja. Nah, mungkin ini di sini ada pencernaan makanan mekanik dan pencernaan makanan kimiawi. Nah, seperti yang udah kakak sampaikan tadi ya, jadi pencernaan makanan mekanik itu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil yang terjadi pada mulut dan lambung. Nah, seperti yang udah kakak jelasin tadi, pas adik-adik lagi makan bakso. Bakso itu kan bulat ya, terus adik masukkan ke dalam mulut itu kan pasti akan dikunyah oleh gigi. Nah, itu juga termasuk ke dalam pencernaan makanan mekanik. Karena yang tadinya baksonya bulat, itu dia berubah menjadi halus karena sudah dikunyah oleh gigi. Nah, selanjutnya di sini juga ada pencernaan makanan kimiawi. Apa sih Kak pencernaan makanan kimiawi itu? Ya, jadi pencernaan makanan kimiawi itu berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Ini nih nanti akan dibantu oleh enzim. Nah, selanjutnya ada apa sih Kak fungsi dari organ pencernaan itu? Gitu. Mungkin adik-adik di sini belum pada tahu gitu ya, apa aja sih fungsi dari organ pencernaan manusia. Jadi yang pertama itu untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Yang tadi udah kakak kasih contoh bakso. Baksonya menjadi lebih halus kan saat adik-adik kunyah di dalam mulut. Nah, selanjutnya ada penyerapan zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan yang terakhir di sini ada mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh gitu. Nah, kita ada masuk lagi nih ya kayak apa aja sih Kak organ pencernaan manusia itu? Mungkin tadi udah di-spill atau udah dikasih kisi-kisinya ya di awal ya. Jadi yang pertama ada mulut. Mulut nih. Jadi mulut untuk menghancurkan makanan dengan bantuan gigi sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Seperti yang udah kakak katakan di awal tadi, yang seperti contoh bakso ya teman-teman ya. Jadi kan baksonya itu bulat nih ya, bulat. Terus adik masukkan ke dalam mulut. Nah, pasti pas sudah dikunyah oleh gigi, dia akan menjadi lebih halus sehingga itu mempermudah untuk masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan itu yang di tengah-tengah ini nih, di sini. Mungkin adik-adik bisa pegang, itu namanya kerongkongan ya. Ini berfungsi untuk memindahkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Oke. Nah, habis dari mulut ke kerongkongan, dia lanjut ke lambung. Nah, mungkin adik-adik bingung nih ya, gimana sih Kak bentuk lambung itu? Oke, di sini Kakak ada contoh bentuk lambung. Nah,
Mungkin adik bisa lihat ya, ini lambungnya lagi senyum, berarti lambungnya lagi posisi sehat. Nah, fungsi lambung ini untuk apa sih? Dia tuh untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan enzim dan asam. Nah, jadi kalau misalkan nih adik-adik ya, ada mamahnya ataupun saudaranya yang sedang sakit mah, itu berarti lambungnya lagi bermasalah, lambungnya lagi sedih. Nah, ini kan lambungnya lagi senyum di sini, berarti dia lagi sehat ya lambungnya. Nah, habis dari lambung, dia langsung ke usus halus. Nah, mungkin adik-adik ada yang belum pernah lihat usus halus kan? Jadi bentuk usus halus itu seperti ini nih ya. Yang adik-adik sudah lihat, bentuk usus halus seperti ini, fungsinya untuk menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nih bentuknya. Selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar ini fungsinya untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Habis dari usus besar, dia langsung ke anus. Nah, anus ini untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak dipakai lagi atau yang tidak diperlukan oleh tubuh. Biasa kita sebut dengan BAB. Nah, adik-adik yang kalau tiap pagi itu ya suka BAB atau buang air besar, itu yang adik-adik keluarkan itu namanya feses. Jadi sekarang udah bisa dapat kata baru gitu ya, feses gitu. Jadi kalau misalkan lagi BAB, ngeluarin apa tuh? Feses kayak gitu ya. Nah, nih. Jadi diingat-ingat, ini gambar lambung, ini gambar usus halus, dan ini gambar usus besar. Oke. Nah, jadi seperti yang udah adik-adik lihat nih ya di layar, di situ ada proses organ pencernaan manusia. Jadi yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut, terus makanan ditelan, masuk ke kerongkongan, selanjutnya dia masuk ke lambung, dicerna secara mekanis, dibantu oleh dinding lambung, dan secara kimiawi itu bakal dibantu oleh enzim pepsin dan renin, dan dibantu oleh HCl. Mungkin adik-adik ingat ya gambar lambung tadi yang dia lagi senyum. Itu berarti lambungnya lagi sehat. Kalau misalkan lambungnya lagi sedih, berarti itu lambungnya lagi bermasalah ya. Nah, selanjutnya makanan akan bergerak ke usus halus. Usus halus itu yang bentuknya lingkar-lingkar itu yang banyak. Pasti adik-adik ingat lah ya, yang tadi kita kan sudah lihat. Selanjutnya sisa pencernaan akan masuk ke usus besar dan terakhir itu ke anus. Nah, ini biasa kita katakan seperti buang air besar ya setiap pagi nih ya adik-adik. Oke, nah cara menjaga kesehatan organ pencernaan itu kayak mana sih Kak? Nah, jadi di sini Kakak akan ngasih tahu nih ya tips and triknya untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Jadi yang pertama, kita harus menerapkan pola makanan teratur. Jadi adik-adik kalau makan sehari itu harus 3 kali, pagi, siang, dan malam. Agar kita, organ pencernaan kita juga tuh lancar, kayak gitu ya. Jangan sehari makan sekali gitu, nanti juga akan kelaparan. Selanjutnya, mengunyah makanan dengan sempurna. Nah, jangan adik-adik makan kalau masih agak banyak, masih belum halus, jangan langsung ditelan gitu ya. Nanti bisa keselak juga kan. Jadi kita makan tuh harus benar-benar dikunyah dengan sempurna. Terus menjaga kebersihan makanan. Seperti contoh nih, saat adik-adik membeli buah ya. Jadi habis beli buah di swalayan, itu adik cuci dulu, baru adik makan. Jangan langsung dimakan, karena makanan itu belum tentu bersih kan. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan peralatan makanan. Nah, jadi setelah adik makan, alangkah baiknya untuk mencuci piring ataupun sendok ataupun gelas yang adik-adik gunakan. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi agar organ pencernaan kita juga sehat. Khususnya untuk lambung ya, agar lambung kita juga selalu tersenyum seperti yang sudah dilihat di gambar yang tadi ya adik-adik. Oke, mungkin sekian ya pembelajaran kita hari ini mengenai organ pencernaan manusia. Semoga adik-adik bisa lebih paham lagi dan dapat menambah ilmu untuk adik sendiri. Oke, terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu adik-adik semua. Bye-bye.